warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertanyaan ya menggelitik istilahnya ya. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tetapi kenapa ada neraka? Ya memang neraka itu memang diadakan oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi manusia-manusia yang memang tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, satu, atau menyembah bukan kepada Allah Ta'ala, dua. Ya. Nah, kemudian juga yang bagaimana, termasuk yang ketiga adalah golongan yang menyembah kepada Allah Ta'ala tetapi tidak patuh, tidak yang musyrik, tidak yang syirik, dan juga tidak yang golongan yang bukan muslim, bukan seperti itu, tetapi adalah yang golongan yang muslim tetapi dia itu masih melakukan kesalahan demi kesalahan dengan disengaja, dan itu menjadi suatu kebiasaan, dan dia sendiri juga sangat jarang sekali memohon ampun tentang hal tersebut yang dia harus lakukan. Dan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, sholat yang tertib, baca Quran, puasa, mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, kemudian kalau melakukan kesalahan bertobat, ngelakuin kesalahan berkali-kali, ya tobatnya memang harus berkali-kali, dan kesalahan itu memang harus disadari apa yang harus kita lakukan dengan kesalahan tersebut, sehingga menjadikan taubat itu adalah taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat, yang tidak mau menjalankan lagi. Nah, neraka itu memang disediakan seperti itu. Kemudian surga juga akan diberikan kepada orang-orang yang taat, di mana sebelum masuk surga itu akan dihisab. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Nah, perbuatan baik itu ya itu tadi, menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, kemudian tidak melanggar perintah-perintah Allah yang lain. Ya, yang lebih ringan aja, mamanya Allah bilang lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kalau kalimatnya adalah perintah lemah lembutlah kamu kepada mereka, berarti ada unsur wajib bagi seorang muslim itu lemah lembut kepada siapapun. Maksudnya dalam tutur kata atau ya, tingkah laku, tutur kata, semuanya itu memang harus lemah lembut. Bukan kalau laki-laki kayak cewek, bukan. Itu cewek beda lemah lembutnya dengan laki-laki. Jadi lemah lembut. Nah, pada saat umpamanya ayat yang kelihatan kecil itu tidak dipraktekkan oleh umat Islam, ya itu menjadi kesalahan. Apalagi fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, kalau kita itu didolimi oleh orang lain atau oleh saudara kita, sama-sama muslim, itu malah kita itu diminta oleh Allah Ta'ala maafkan mereka. Memang kita harus memaafkan, jadi itu seperti wajib. Jadi, nah, kebanyakan dari dua kalimat yang ringan ini, orang Islam itu sulit dia itu menjalankan, dari mulai lemah lembut, entah kepada istri, entah kepada suami, memaafkan, suami memaafkan kesalahan istri, istri memaafkan kesalahan suami, atau yang lainnya dalam tanggung jawab, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu aja sudah banyak yang morat-marit. Nah, disinilah manusia diberi nafsu oleh Allah Ta'ala untuk dikelola. Nafsu yang lemah lembut, yang baik, ya, nafsu mutmainah itu sesuatu hal yang baik, itu memang harus dikerjakan. Nafsu-nafsu yang baik termasuk belajar agama, belajar jangan cuma ilmunya tetapi praktekkan. Karena dengan praktek, karena Allah itu namanya zikrullah, ya, mengerjakan sesuatu karena Allah itu zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik itulah banyak manusia yang terlewatkan. Katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi nanti ada sebagian dimasukkan neraka. Ya sama kalau umpamanya kamu tuh
Kamu sejak muda mamanya udah diajari sholat kan gitu, diajari doa. Kamu dapat pasangan nih. Dengan jujur kamu itu cerita sama Allah Ta'ala, pasanganmu itu buhay atau biasa, atau ya kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Kadang baik, kadang enggak. Nah, kalau Allah Maha Pengasih itu harusnya Allah ngasih kamu baik semua terus, kan gitu ya. HJJ kan gitu. Iya, sama benar. Kalau Allah Maha Pengasih, Allah akan ngasih istri pada HJJ itu yang baik, yang HJJ itu nyaman. Tapi kenyataannya nggak tahu saya, kan gitu. Jadi HJJ yang merasakan. Iya, benar-benar itu Pak Ustadz. Itu jadi tergantung Maha Pengasihnya Allah itu tergantung apanya perilaku kita gitu Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, itu memang nafsu itulah yang harus dikelola oleh setiap manusia, termasuk khususnya oleh orang muslim. Jadi pada saat dia itu sejak awal dia selalu berani dengan orang tuanya, dia akan mendapatkan pasangannya itu selalu berani dengan dia. Itu seperti itu. Kalau dia sejak dulu dia itu selalu minta kepada Allah Ta'ala, diberi kesabaran terus menerus, lupa nanti dia diberi pasangan itu, dia harus belajar sabar. Oh, jadi itu tergantung orangnya sendiri. Tetapi kalau dia itu tidak terlalu yang neko-neko, dia berdoa hanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, senantiasa memohon ampunan, bersyukur atas nikmat diberikan oleh Allah, ini nanti dapat istri mirip seperti dia, jadi nyaman, enak. Dan dia, kalau dia orang tersebut itu hormat kepada orang tuanya, istrinya insya Allah hormat kepada dia. Artinya berdoa pun harus hati-hati dong Ustaz. Iya, walaupun doa itu baik, memang harus hati-hati. Kayak tadi minta sabar itu kan kayaknya asik gitu lah. tapi malah dapatnya kebalikannya seperti itu ya Pak Ustadz? Ya, bukan kebalikannya, memang itu dilihat ini orang ini bener ngerti nggak sabar itu kayak apa. Gitu. Istilahnya itu, ya Allah berikan aku nilai 10 pada setiap kegiatan kehidupan saya, 10 baik ya. Nah, berarti dia harus melalui ujian-ujian yang berat. Kan seperti itu. Jadi dia sudah menantang meminta nilai 10. Jadi biasa-biasa aja sebenarnya. Ya biasa-biasa aja, biarin gitu. Allah aja yang ngatur kan. Malah gitu ya Pak Ustadz? Ya gitu aja. Kalau misalnya ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, itu misalnya itu ya Pak Ustadz? Boleh. Masih aman itu Ustaz. Nanti dapatnya surga apa neraka? Ya, enggak. Gitu. Boleh sebenarnya. Boleh ya Nah, Pak Ustadz ya? yang orang itu tidak pernah berpikir pada saat seseorang muslim itu meminta surga kepada Allah Ta'ala, pasti disiapkan ujian itu beraneka ragam, yang enggak henti. Karena apa? Untuk mencapai surga itu dia harus lulus di semua lini. Dari mulai bicara dia lulus, dari mulai dia berpikir dia lulus, dari dia mendengarkan kalimat dia lulus, dia mengolah kalau ada persoalan dia harus benar-benar memberikan nasihat itu baik. Semuanya didera dari luar, dari ujian, umpamanya seperti itu. Umpamanya kamu tuh lagi mepet nggak punya uang nih, umpama, ini hanya umpama ya, lagi nggak punya uang nih, nanti saya nunggu uang 2 bulan lagi ya, baru berpikir 2 bulan, tapi kamu pengen surga, langsung ditabrak mobilmu umpamanya, ini hanya umpama, tabrak, gimana nyelesain itu? Ya enggak bisa ya Pak Ustadz. Tapi itu kan ujian yang harus dihadapi. Kenapa gitu ya Pak Ustadz? Karena kamu minta surga katanya. Lah, yang diuji melalui hartamu sekarang. Kesabaran berarti Pak Ustadz? Bukan, kamu kan minta nilai 10 surga loh. Harus kesabaran gimana? Selesaikan itu. Jangan kesel maksudnya. Jangan kesel dengan ujian itu. Selesaikan dengan baik. Yang nabrak kamu apain? Itu kan ada itu. Yang nabrak harus kamu, aduh aku diuji, omonglah yang baik, diajak ngomong ini itu. Wah, kalau kayak gitu jadi nggak berani. Nggak ada masalah, kan minta ya, namanya minta kan boleh ya toh? Harus siap-siap ujiannya gitu Pak Ustadz. Saya memberitahu ini karena kebanyakan saudara-saudara kita muslim itu nggak ngerti sebenarnya. Jadi dia itu ingin minta surga itu kayaknya enak,
kerja, kalau bisa dapat uang, uangnya banyak. Kalau dia hutang, dia baca ini hutangnya lunas, kan gitu. Kalau punya istri, istrinya cantik, seneng, wangi, orang nggak nyuruh suaminya, kan gitu. Itu jalan menuju surga nggak itu Pak Ustaz? Enggak, kalau saya enggak seperti itu jalan menuju surga. Ternyata beda Ji. Enggak, jalan menuju surga itu benar-benar diuji oleh Allah Ta'ala beneran. Tapi kan disebutkan semua umat Rasulullah akan masuk surga Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya, Iya. kalau dia nggak sholat, Bukan. makanya hati-hati. Jadi kalau dia, dia harus sholat. Kalau dia sholat nggak puasa, dia harus hati-hati menjawab. Kalau dia komplit, tapi kemudian dia musyrik, senantiasa jabatannya dipakai, tapi dia sholat rajin, jamaah rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, kemudian dia umroh, dia haji, tapi dia musyrik. Kenapa musyrik? Dia meyakini atasannya itulah yang menolong dia. Selesai. Akhirnya ada orang Islam yang bisa masuk neraka gitu Pak. Iya jelas. Yang jelas seperti itu, karena makanya kita harus memahami bahwa kita diberi nafsu oleh Allah Ta'ala, harus dikelola. Kita diberi otak oleh Allah Ta'ala itu tidak untuk mencari kaya. Kita diberi otak oleh Allah Ta'ala adalah untuk menyelesaikan masalah dunia kita yang tidak keluar dari syariat, walaupun itu sulit. Izin Pak Ustaz. Ya. Tadi sampaikan kita harus mengelola hati kita, akhlak kita. Artinya kalau sesuatu yang kita hadapi ini kan kita harus berpikir bahwa itu ada petunjuk. Petunjuk itu berarti ada sesuatu yang harus kita introspeksi, apa yang harus kita perbaiki, apakah dalam berdoa. Tidak boleh berdoa itu terlalu over. Mohon diberikan kesabaran. Seolah-olah kan biasa, tapi ternyata ini bisa kalau tidak dikelola dengan benar, ini mungkin Allah akan berikan ujian-ujian itu. Insya Allah. Berarti kita harus betul-betul menata hati, menata hal kita supaya jangan keinginan terlalu berlebihan, ambisi, nafsu dunia. Iya, sebenarnya untuk menata diri kita tidak berlebihan itu sebenarnya titiknya jangan tidak berlebihan, benar sudah. Cuma kalau memang kita itu menjalankan perintah Allah setiap saat itu senantiasa istiqomah, kemudian kita letakkan semua hasil itu pada Allah Ta'ala, nanti Allah itu akan melihat kita bahwa kita itu termasuk orang yang bisa amanah. Nggak, kalau diberi oleh Allah Ta'ala rizki yang cukup. Nah, di titik kita diberi rizki itu bukan endingnya sebenarnya. Bukan endingnya setelah dapat rezeki cukup, itu bukan ending. Di situ masih ada perjalanan lagi dimulai yang dapat rezeki lagi. Kenapa? Ujub, riya, bangga dan sombong. Memang secara duniawi tidak tampak. Mamanya ada seorang pendakwah, dia ditanyain tentang rumahnya, umpama ya ini, dia itu dengan bangganya cerita tentang rumahnya. Berarti di sini ini bukan dia itu mensyukuri sesuatu, tetapi dia itu membanggakan punya dia. Nah, di titik itu dia tidak lulus. Dia tidak lulus. Di mata manusia biasa aja tidak lulus, apalagi di mata Allah Ta'ala dia tidak lulus. Manusia yang bukan iri, dia bisa betul-betul paham bahwa istilahnya kalau diberi oleh Allah Ta'ala senantiasa bersyukur atau menyatakan itu mengajak orang kalau mengetahui tentang rezeki yang dia beri, yang dia terima dari Allah Ta'ala itu cukup lumayan besar, itu mengajak orang itu untuk ada di jalannya Allah, bukan membanggakan hasil yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, bukan. Itu langsung jatuh lagi. Itu jatuh itu, insya Allah itu akan dianggap oleh Allah Ta'ala ujub, riya dan bangga. Kalau dia ada unsur sombong di titik itu, masuk dia situ. Walaupun mamanya dia pendakwah, nggak digubris oleh Allah Ta'ala. Pendakwah itu seperti jabatan sebenarnya. Pendakwah itu seperti jabatan. Dia bisa menggunakan nggak jabatan sebagai pendakwah itu dipergunakan ada di relnya Allah dalam akidah. Kalau dia nggak bisa, titik itu dia tidak lulus. Berarti orang ini tidak amanah.
Nah, berarti adalah rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu namanya istijraj. Nah, inilah seorang muslim yang jarang sekali paham. Karena kalau orang itu rizkinya itu betul-betul halal thayyib dan insya Allah itu akan menjadi berkah, orang muslim yang belajar taat itu kalau ditanyain oleh seseorang, janganlah, untuk apa ngomongin masalah ini, jangan, saya masih nggak kuat, nggak usah masukin YouTube-mu. Harusnya berani ngomong seperti itu. Tapi dia bangga ditanyain si A, si B, si C, si D, itu bangga. Nah, ini kan dia memang mau menceritakan bahwa dulunya dia susah, kesulitan, dia ceritanya pasti di link situ. Kemudian sekarang itu ya dia bilang alhamdulillah Allah memberi dia rizki. Ya di titik itu aja dia bilang alhamdulillah. Tapi Allahnya tidak ada karena memang dia tidak, ya memang lupa. Jadi kalau berikhtiar boleh, tetapi berdoa aja, mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dimudahkan aja, sehingga kita akan melalui hal-hal ujian-ujian yang insya Allah itu yang menyelesaikan malah Allah Ta'ala. Karena kita pengennya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala kalau kita mendapatkan suatu persoalan atau ujian, kita mencoba untuk menyelesaikan, tapi setelah kita selesaikan, kita tahu bahwa yang mengizinkan selesai Allah. Nah, ini tetap kita ada di garisnya Allah Ta'ala. Sehingga di titik itu Allah langsung tersenyum melalui malaikat raqib mencatat. Ini orang masalahnya selesai, tapi yang dia ingat, yang menyelesaikan adalah Allah. Lulus dia. Gitu. Dia lulus dia. Kalau dia ada masalah, ada musibah, dia ingat musibah ini dari dosa saya. Dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun, dilihat oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh para malaikat yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita, tetap dilihat. Dia mohon ampun, tobat. Kemudian diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Malaikat raqib yang nulis. Lulus dia. Nah, di titik inilah kebanyakan orang itu tidak paham bahwa kenapa Allah tetap ada neraka, kenapa Allah ada surga, karena di situ manusia itu memilih sebenarnya. Memilih dengan hatinya, memilih dengan pengetahuannya, dia memilih yang sebelah mana. Kalau mamanya seseorang, mamanya Tung atau Pak Haji atau Pak Hang atau Eko, diberikan istri masing-masing, bisa nggak dikelola istrinya? Pertama kali bisa nggak punya istrimu itu nyenengin nggak? Itu bisa ngomong kok. Dari hati beneran itu ngomong. Umpamanya kalau memang bener baik, ya ngomong baik, jangan ditutup-tutupi. Ngomong kalau kurang baik, ngomong baik ya malaikat ngerti. Jadi kalau ini kan ngomong pasti, wah saya kurang nyaman sama istri saya. Nah kenapa? Nah itu ujian. Ujian itulah yang harus dikerjakan, karena jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau itu sudah menjadi istri, ajarkan dia suatu kebaikan seperti itu, dan itu harus dikerjakan terus. Kalau istrinya tambeng, dia kerjain terus. Istrinya tambeng, kerjain terus. Kasih dia sampai istilahnya, kalau istilahnya istri itu melakukan suatu kesalahan, atau kalau dalam Quran dikatakan nusus, itu boleh seorang suami itu tidak tidur sekamar dengan istri, boleh, karena memang itu diajarkan oleh Islam. Untuk apa? Agar istrinya paham, memberikan efek jerah lah ceritanya Pak Ustadz. iya, agar paham, agar bertanya kenapa kok begini gitu.